Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin coba menyampaikan semacam tutorial ataupun tata cara untuk persiapan pelaksanaan PPKM. Izinkan saya untuk share screen dulu, ya, di mana kita harus membuka dulu aplikasinya, baik yang online maupun offline. Ini yang offline dulu ya. Nah, misalnya kita langsung ke sini, ke instrumen pertanyaan ya. Di usaha pengembangan madrasah itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh eh, kepala madrasah. Contoh nih, usaha pengembangan itu mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan. Indikatornya mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program. Data yang diharapkan itu dokumen struktur madrasah. Metode penilaiannya studi dokumen dan observasi. Jadi artinya kita sebagai penilai melihat bukti fisiknya. Satu, bagian struktur ada tidak? Kalau ada berarti satu. Kedua, notulen rapat keputusan ada tidak? Oh, berarti kalau ada dua. Tiga, dokumen sosialisasi ada tidak? Oh ada misalnya. Tiga, data hari ada. Nah kalau ada semua berarti lengkap dan sangat meyakinkan, maka kita kasih nilai 4 di atas ini. Ya, klik 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, otomatis ini nilainya muncul. Nah, soal kedua, mampu menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan. Dokumen, indikatornya dokumen uraian personalia di madrasah, dan itu studi dokumen. Nah, apa saja? Ada dokumen penetapan, itu untuk SK berarti ya. Ya, kemudian sesuai dengan tupoksinya dan juga jenjang dan kesesuaian ijazahnya mungkin nih. Rincian tugas setiap personil, SOP-nya atau ya prosedur ya, dan dilengkapi dengan sertifikat. Contoh kalau laboran ya sertifikat laboran, kalau pustakawan sertifikat pustakawan, itu yang disebut dengan sesuai peruntukannya. Kalau lengkap semua kasih nilai 3. Kalau misalnya sertifikatnya tidak ada berarti 3, kita kasih nilai 3. Seperti itu ya. Kalau pustakawannya bukan dari sarjana pustaka dan 3 nggak punya sertifikat, berarti sertifikatnya kosong, kita kasih 3, belum nggak sempurna. Seperti itu. Nomor 3, mampu mengembangkan pedoman dan prosedur kerja organisasi madrasah. Ini sama, studi dokumen. Dokumen yang ditanyakan SOP madrasah tentang pedoman sistem informasi madrasah. Nah, kalau dokumen itu lengkap dan sangat meyakinkan dan istimewa, maka kita nilai 4. Tapi kalau dokumen itu ada tapi kurang, hanya meyakinkan saja, kita ngasih 3. Dan sebaliknya kalau memang dokumennya itu tidak ada ataupun apa adanya ya, tapi kurang meyakinkan, kita kasih nilai 2 misalnya. Seperti itu. Otomatis dia nilainya muncul seperti ini. Ini contoh saja ya. Kita lihat di lapangan nanti. Nah, di poin kedua, mengelola perubahan dan pengembangan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Nah, poin-poin yang diperiksa itu pertama ada visi dan misi, biasanya di dokumen 1 ya. Ada data prestasi madrasah, juara apa saja di tingkat kabupaten, kota, dan seterusnya. Data hasil UN terakhir, ya, kalau dulu udah kolnem namanya. Kemudian data alumni, di mana saja. Ada RKJM, rencana kerja jangka menengah. Nah, ini kalau lengkap semua dan meyakinkan, kita ngasih nilai 4. Kalau kurang 1, yang data alumni tidak ada misalnya, kita ngasih nilai 3. Seperti itu. Ya. Kemudian mampu dan terampil dalam membangun tim kerja yang efektif untuk mendapatkan produk kinerja yang lebih unggul. Nah, ini poin-poinnya apa saja? Ada bagian struktur, ada SK, ada tugas dan fungsi, ada pedoman. Kalau lengkap semua, kita kasih nilai 4. Ya, seterusnya nomor 3, mampu menerapkan berbagai teknik pembaharuan. Dokumen kurikulum, dokumen 1 kalender pendidikan, perangkat pembelajaran, penilaian, peraturan akademik, notulen rapat. Nah, kalau lengkap semua, kita kasih nilai 4. Dan seterusnya, kita hanya menceklis poin ini saja dan nanti akan muncul ya. Jadi ini dihitung ada 108 item ya untuk penilai PKKM ini ya, sampai akhir. Kita lihat
Nah, maka nilai yang akan kita hasilkan itu di halaman akhir tentunya ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini penilainya. Ini untuk pengawas 2 kolomnya. Nah, ini. Sama sih yang ini juga. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nilai pengawas. Nah, ini hasilnya seperti ini misalnya 96 untuk pelaksanaan tugas manajerial 164, berarti full ini ya. Pengembangan kewirausahaan 72, supervisi 44, hasil kinerja kepala madrasah 52, jumlah asoknya 428. Ini mendekati amat baik 99 ya. Nah, ini juga contoh saja nih. Kalau memang benar ya seperti itu, apa-apa. Kalau memang ini hanya sekedar sampel saja, ini jadi nggak dapat kita lihat berapa nilai dari tiap komponen. Ada 5 ya. 1 usaha pengembangan madrasah, 2 pelaksanaan tugas manajerial, 3 pengembangan kewirausahaan, 4 supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan, dan 5 hasil kerja kepala madrasah. Ada 5 kompetensi yang diharapkan. Nah, ini bisa di print out, ditandatangan oleh yang bersangkutan dan juga tim penilai. Ini yang yang offline-nya. Nanti yang online-nya juga sama seperti ini. Nah, ini adalah instrumen penilaiannya yang 4 tahunan. Gitu. Mungkin demikian saja sekedar informasi saja, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang offline. Nah, yang online seperti apa? Ya sebenarnya hampir sama sih ya. Coba kita lihat dulu. Yang online itu saya buka dulu ya di sini. Sebentar. Ada disimpan di kita lihat seperti apa. Nah ini lognya kita klik. Coba saya izin share screen. Nah, ini instrumen yang telah kita cari. Nah, ini sama petunjuk penilaian kinerja untuk Kepala Madrasah Jawa Barat. Ini isi data identitas penilai, isi data identitas Kepala Madrasah, instrumen PPKM-nya sama. Nah, untuk nilai, kalau 1 itu dokumennya bukti terbatas, kurang meyakinkan, dan tidak ada dokumen, bahkan kasih nilai 1 yang tidak ada dokumennya. Kalau 2, dokumennya buktinya kurang lengkap dan juga kurang meyakinkan. Nah, kalau 3, dokumennya kurang lengkap, cukup meyakinkan, dan 4, dokumennya bukti lengkap dan sangat meyakinkan. Nah, setelah penilaian selesai, pilih menu print. Ya, jika printer sebelah atas untuk mencetak hard copy-nya. Nah, kita coba lihat halaman berikutnya. Nah, ini silakan diisi nama lengkapnya. Misalnya saya kasih XXX, NIP-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ya ini ya. Nama handphonenya ya karena itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jabatannya kita sebagai apa? Sebagai pengawas madrasah, instrumen penilai kan. Berarti kita sebagai pengawas madrasah. Next. Nah, ini adalah nama lengkap dari yang akan dinilai ya. Kita kasih nama saja AA, NIP-nya 1, 2, 3, nomor handphonenya 1, 2, 3, 4, 5, 4 tugas misalnya di kota Bandung, ya. Yang Madrasah Aliyah misalnya, kabupatennya kita lihat ambil misalnya Bandung Barat, seperti ini, baru next. Nah, lihat di sini beda dengan yang online, yang offline, yang online itu langsung ke pertanyaan mampu mengembangkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan program. Sehingga di sini kita kesulitan kalau hanya mengenakan ini sambil tembak 1 tidak bisa. Ini kita makanya yang offline tadi
sebagai pegangan kita. Karena kita sudah mengisi di offline, tinggal mindahkan saja. Nomor 1 jawabannya 3 misalnya. Itu sangat ada bukti tapi baik ya, tapi tidak meyakinkan. Kalau 4 sangat meyakinkan. Nomor 2 misalnya sangat meyakinkan, nilai 4. Nomor 3 sama 3 misalnya. Kemudian next. Ini berlanjut sampai habis ya, sampai 108 item. Sampai naik. Kemudian kita nanti akan diarahkan untuk mengeprint. Jadi kita dianjurkan setelah offline diisi, tinggal memindahkan ke online dan nanti diakhiri dengan print out. Tapi ingat, jangan dulu di-submit supaya menghindari nanti ada kesalahan bisa diperbaiki. Karena kalau belum di-submit itu bisa di-print, tapi belum terkirim. Tapi kalau sudah beres di tanda tangan, di-print di tanda tangan, maka silakan di-submit. Pada hari itu juga, di jam itu juga, kalau sudah beres. Ini menghindari ketika kalau sudah submit, sudah terkirim, nggak bisa diedit lagi. Itu mungkin sekedar tambahan, ini terus naik aja sampai akhir nilainya berakhir. Di 5 kompetensi itu ada 108 item, seperti itu. Ini juga berlaku untuk pengawas 1, pengawas 2, dan juga komite dan lainnya. Itu saja mungkin sekedar informasi saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.